Rumor bursa transfer beberapa klub besar di Liga Italia, Serie A, menghadirkan kabar panas termasuk Juventus yang bisa kehilangan Federico Chiesa. Juventus dilaporkan terus melakukan upaya untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Tottenham Hotspur, Pierre-Emile Højbjerg pada jendela transfer Januari tahun 2024. Dia siapkan sebagai pengganti Paul Pogba. Seperti diketahui, Pogba tengah tersandung kasus doping, sehingga Juve bersiap merekrut gelandang baru. Højbjerg menjadi yang terdepan dalam list. Laporan Tuttomercato Web menyatakan Sinyonya Tua menunjukkan keseriusan dan agen Højbjerg sudah berada di Turin untuk memulai negosiasi transfer. Tottenham disebut meminta 30 juta euro untuk transfer Højbjerg dan Juventus sedang menjajaki opsi pinjaman dengan peluang membeli atau dipermanenkan. Itu karena kontrak Højbjerg baru akan berakhir 2025. Gelandang asal Denmark itu kini lebih sering berada di bangku cadangan setelah kedatangan pelatih baru Spurs. Diyakini Højbjerg berpeluang hengkang ke klub yang menggaransi kesempatan bermain. Selain Højbjerg, Juventus juga masih dikaitkan dengan Khéphren Thuram. Pemain 22 tahun itu juga merupakan seorang gelandang. Khéphren Thuram merupakan putra dari mantan pemain Juventus, Lilian Thuram. Mereka dirumorkan sedang lakukan diskusi terkait kemungkinan transfernya dalam beberapa pekan terakhir. Namun, upaya mendatangkan Khéphren Thuram tidak akan mudah. Juventus harus merogoh kocek cukup dalam atau sekitar 50 juta euro untuk menebusnya dari klub pemilik, Nice. Menurut laporan Calciomercato, Nice tampaknya mengizinkan Khéphren pergi, asalkan mereka menerima biaya transfer yang sepadan. Di sisi lain, Juventus nampaknya harus hati-hati. Salah satu pemain andalannya, Federico Chiesa kabarnya tengah diincar raksasa Liga Inggris, Manchester United. Setan Merah menilai Chiesa sebagai pengganti ideal untuk Jadon Sancho. Itu karena Sancho tengah bermasalah dengan pelatih dan diasingkan. Menurut Sport Witness, kemampuan Chiesa dibutuhkan Man United. Dia bisa berikan perubahan jika Sancho resmi dilepas. Sementara itu, striker Napoli yaitu Victor Osimhen berada dalam radar klub Liga Pro Saudi, Al Hilal. Al Hilal dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Victor Osimhen, jika dia memutuskan cabut dari Napoli setelah kontroversi postingan di media sosial yang tampaknya mengejek sang pemain. Mail Sport melaporkan striker 24 tahun itu sudah tidak bahagia di Napoli dan hanya menunggu waktu untuk segera pergi. Juara Piala Dunia 2022, Papu Gomez dilaporkan akan menandatangani kontrak dengan klub Serie A, AC Monza. Itu disampaikan oleh jurnalis Italia, Fabrizio Romano melalui Sky Sport. Playmaker Argentina itu sedang berstatus bebas transfer setelah meninggalkan klub Spanyol, Sevilla. Papu Gomez akan menjalani tes medis sebelum merampungkan kepindahannya. Manchester United dikabarkan hendak mendatangkan Federico Chiesa ke Liga Inggris Premier League pada bursa transfer musim dingin mendatang. Dilansir dari Calciomercato, kebutuhan akan suntikan kualitas di lini depan membuat Setan Merah enggan menunggu sampai pergantian musim kompetisi. Meski isunya masih samar-samar dan ditenggarai hanya berhembus untuk membuat sang pemain mendapatkan kontrak yang lebih baik dari Juventus, namun Manchester United memang butuh bintang seperti Chiesa. Chiesa adalah salah satu pemain paling on fire saat ini di Liga Top Eropa dengan sudah mengemas 4 gol dan 1 assist dari 6 penampilan Liga Italia 2023/2024. Tidak heran jika namanya kemudian dikaitkan dengan klub lain mengingat Juventus kabarnya butuh dana segar untuk mengisi kas kosong juga kontrak yang bersangkutan bakal habis per tanggal 1 Juli tahun 2025. Erik ten Hag selaku pelatih Manchester United diklaim melihat Chiesa sebagai solusi untuk barisan penyerang timnya. Selain masih cukup muda di usia 25 tahun, putra dari Enrico Chiesa itu juga cukup versatile dengan kemampuannya mengisi pos sayap kanan dan kiri juga penyerang tengah. Menariknya,
Federico Chiesa naturalnya adalah seorang winger kiri yang bertugas untuk menusuk ke tengah alias inverting dan kemudian melepaskan umpan kunci ataupun tembakan. Peran tersebut ia jalani baik bersama Fiorentina, Juventus, maupun timnas Italia dengan level kebebasan roaming yang berbeda-beda. Padahal di atas kertas skuad Manchester United saat ini paling butuh penyerang tengah untuk menemani, melapisi, dan menyaingi Rasmus Hojlund dengan anggapan Anthony Martial tidak lagi masuk rencana Ten Hag. Sisi kanan dan kiri sudah cukup penuh. Di kanan ada Anthony Santos, Facundo Pellistri, juga Amad Diallo, sementara itu di sisi seberang siap bermain juga Marcus Rashford serta Alejandro Garnacho. Jadon Sancho bahkan belum dimasukkan dengan pertimbangan konfliknya dengan pelatih kemungkinan besar bakal berujung perpisahan, namun jika fit dan tersedia, ex-Borussia Dortmund itu bisa bermain di mana saja dengan sayap kiri menjadi posisi favoritnya. Fakta tersebut membuat tanda tanya soal di mana Chiesa bermain jika bergabung ke Manchester United pun muncul. Mengingat ia adalah salah satu aset terbaik Juventus, diperkirakan harga yang diinginkan oleh Nyonya Tua untuk melepasnya ada di kisaran 70 juta euro. Transaksi yang dilakukan di bursa transfer musim dingin saat grafik performa Chiesa tengah menanjak juga dapat semakin melipat gandakan uang yang harus dikeluarkan Manchester United sehingga opsi hanya menjadikannya cadangan jelas bukan yang terbaik. Kemungkinan besar kedatangan Federico Chiesa kami prediksi akan berpengaruh paling besar pada Marcus Rashford, penguasa pos sayap kiri The Red Devils. Di era kepelatihan Erik ten Hag, sang pemain dianggap sebagai Crown Prince Old Trafford dan punya garansi untuk selalu bermain sebagai starter. Statistik menunjukkan jika tidak ada pemain yang melebihi jumlah 31 golnya selama diasuh oleh Ten Hag. Sementara itu untuk urusan jumlah penampilan 63-66 dan asis pukul 13-17 ia berada di belakang Bruno Fernandes, namun itu tidak sama sekali mengecilkan peran Rashford. Namun kedatangan Chiesa mau tidak mau akan menyingkirkan Rashford dari starting C atau setidaknya mengurangi waktu bermain produk asli Akademi Manchester United tersebut. Chiesa memang bisa beroperasi di sayap kanan, namun Ten Hag punya tendensi untuk memasang Anthony di sana. Andai juru taktik berpaspor Belanda itu tetap mempertahankan pakem 4-2-3-1 andalannya saat ini, mungkin begini wajah Manchester United bersama Chiesa. Ada pula alternatif lain untuk tidak memasang Chiesa sebagai sayap kiri, namun bukan berarti Rashford lantas bisa menjadi starter bersamanya karena skema ini memang tidak menggunakan wide forward murni, yaitu dengan menjadikan Chiesa sebagai penyerang tengah bersama dengan Rasmus Hojlund.